أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ada pertanyaan, tafadhal, silakan Pak. Al-Quran Karim mengenai pemahamannya banyak, ada yang menyimpang. Ada yang menyimpang, maksudnya yang tadi diterangkan banyak pemahaman yang disimpangkan. Nah, itu kan juga mengenai Al-Quran kan juga Islam. Nah, bagaimana dengan sabda Rasulullah yang diteruskan para sahabat dan tabi'in mengenai Islam tersebut? Kan banyak penyimpangan juga mengenai Islam. Dalam hal ini ada salah satu golongan yang menamakan bahwa dirinya Islam yang benar, yaitu memahami bahwa dalil-dalil yang telah dipahamin, yaitu la islami illa berjamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata bi baiat, wala baiat bi taat. Ya, hal seperti ini Islam yang seperti apa yang seterusnya kita imanin pada dengan adanya dalil seperti itu. Saya di sini mohon penjelasan supaya mengenai Islam ini sendiri untuk lurus ke depan bisa kita imani kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pertanyaan yang sangat penting. Ya, memang terkadang kita selalu merasa bingung ya ketika kita tidak punya pegangan ya dalam hidup ini. Karena tidak ada firqah-firqah yang menyimpang, melainkan mereka mengatakan bahwa kami di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Pemahamannya, nah di sini yang membedakan itu pemahaman, Pak. Jadi kalau kita sudah dialog, ya, kita sudah diskusi, ya. Coba pembahasannya apa, dalilnya apa, bagaimana pemahamannya. Kalau dia menyebutkan tentang pemahaman yang benar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh berarti Anda ini pemahamannya lurus. Ya. La tajtami'ul ummatu 'ala dhalalah. Umat ini tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Dan dijamin al-haq itu satu, la yata'addad. Kebenaran itu hanya satu, tidak akan berbilang. Nah, bagaimana kita bisa memahaminya? Tentu harus kita mempelajari ya pemahaman yang benar itu. Kita sudah pernah membahas tentang apa? Nama-nama Ahlus Sunnah, ya, Ahlul Hadis, orang yang betul-betul memiliki perhatian kepada hadis-hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Mereka lah yang berjamaah walaupun satu orang, ya. Taifah al-Mansurah, At-Taifah al-Mansurah, firqah yang selalu mendapatkan pertolongan, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi Bapak sebutkan, ya. Nah ini pemahaman ini yang harus kita tumbuhkan pemahaman yang benar ini. Nah, bukan hanya mengklaim, tetapi itu akan terlihat dari lahirnya pemahaman kita di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ambil salah satu contoh dari hadis Nabi SAW, apakah pemahaman itu sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah atau tidak? Nah, kita bisa ya, itulah yang jadi filter saring. Orang kalau mengaku-ngaku semuanya bisa,
Tapi kalau untuk membuktikan pengakuan itu sebagai ahlus sunnah, mana ilmunya? Itu di situ perbedaannya, Pak. Tadi disebutkan ya kita harus berjamaah ya, karena di situ harus ada imamah ya, ada imamah dan jamaah, ada baiat. Baiatnya kepada siapa? Kalau setiap orang kelompok ingin dibaiat, ya kita bacakan juga hadis yang lain bahwa kalau ada yang mengaku-ngaku seperti itu, hanya satu yang harus dijadikan pemimpin dan yang lainnya harus dibunuh. Gitu. Hanya harus satu. Yang dimaksudkan itu adalah pemimpin yang sah, ya, yang dibaiat oleh kaum muslimin. Ya. Ketika kemudian negara ini sudah terkotak-kotak, sudah bagian wilayah masing-masing, sudah ya Malaysia hukumnya sendiri, Indonesia tersendiri, ya kemudian negara-negara Islam di belahan dunia Islam lainnya sudah berhukum dengan wilayah tersendiri. Jadi tidak ada yang kemudian mengangkat dirinya untuk menjadi imam-imam firqah tersebut, melainkan itu akan memecah belah kaum muslimin, dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kembalikan kepada ya imam, maksudnya adalah siapa ya pemerintah di wilayah tersebut yang kita disebutkan namanya, kaum muslimin mengakuinya. Apalagi di negeri kita ini yang mayoritas muslim, pasti disebutkan Pak Prabowo ya sebagai pemimpin atau presiden yang sah di negeri kita ini, muslim lagi. Gak boleh kemudian ada orang yang buat ya tandingan, buat negara dalam negara dibaiat ya. Ini yang akan memecah belah kaum muslimin. Ya. Jadi kita harus menguatkan pemahaman kita. Ya, harus menguatkan pemahaman kita. Ketika misalkan ketetapan dari pemerintah 1 Ramadan setelah sidang isbat, gak boleh kita menentukan sendiri. Ya, makanya ada sidang isbat itu dikumpulkan semua ormas-ormas Islam yang ada. Mestinya hanya satu suara. Ya, karena kita diperintahkan oleh Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat ru'yah. Nah, ru'yah ini yang memerintahkan adalah pemerintah melalui Kementerian Agama. Berarti kita harus ikut agar bersatunya kaum muslimin. Itu salah satu permasalahan yang paling sering memunculkan perselisihan. Padahal kalau dikembalikan kepada Kementerian Agama selesai sudah. Ketika mereka salah dalam menentukan, mereka yang tanggung jawab. Agar kita bersatu juga melaksanakan hari raya kita. Ini yang tidak diinginkan oleh musuh-musuh Islam, supaya kaum muslimin itu berpecah belah. Saya pernah berjumpa dengan orang tua di sebuah pulau di sekitaran Madura itu, sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dia berbicara tentang bagaimana mendakwahkan Islam di pulau itu, sampai mau dibakar rumahnya itu, Pak. Dia berbicara tentang banyaknya ormas-ormas yang ada di kepulauan yang dia tempati itu, ternyata itu adalah merupakan dari warisan kolonial Belanda. Dia jelaskan seperti itu. Apa? Karena memang nggak ingin kita ini sudah terjajah, Pak. Ya. Bagaimana kita kemudian ingin bersatu sedangkan kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang pemahaman yang satu ini yang harus kita tempuh, ya. Firqatun Najiyah tadi itu. Ketika sudah terpecah menjadi 73 golongan, kata Nabi SAW, ya, satu yang selamat. Kulluhum finnar illa wahida ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku.
Ya, dan ada orang yang mengaku juga seperti itu, tapi dia tidak mau menjelaskan kepada umat manusia. Ya, dia mau eksklusif dalam kehidupannya, dia tidak terbuka. Ya, ini justru menyerupai firqah-firqah sesat, ya, yang ekstrim. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita bermasyarakat, Pak. Maka kata Nabi SAW, orang beriman yang bermasyarakat, bergaul dengan masyarakat itu, kemudian dia sabar dengan gangguan mereka, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak, ya, berbaur di tengah masyarakat. Karena kita bisa dialog, Pak. Ya, ketika melihat penyimpangan, kenapa cara berzikirnya demikian, kenapa cara pemahamannya dia demikian. Ini banyak sekali di negeri kita ini. Ya, ada yang puasa 2 hari sebelum ditetapkan, ya, masuknya 1 Ramadan. Ada yang 4 hari, ada yang menggunakan baju-baju khusus dalam peribadatannya. Ya. Nah, kita harus bahas perkara-perkara yang seperti ini. Ya, terbuka agar orang yang tadinya tersesat jalannya dapatkan hidayah. Betapa banyak orang-orang yang tersesat jalannya, kemudian dia terbuka, ya, mau mempelajari agama dengan pemahaman yang benar, ya, sehingga dia mendapatkan hidayah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kan dia juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kembali, dari mana kita mengetahui dia Ahlus Sunnah? Apakah pengakuan atau terbukti dari pemahaman dia? Ahlus Sunnah itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang, ya, sempurna, dalam artian pemahaman, ya, yang dijelaskan oleh para ulama dimanapun mereka berada, tidak terkotak-kotak dengan wilayah negara masing-masing. Kalau sudah Ahlus Sunnah sama, ya, mau dari Arab Saudi, mau dari Kuwait, ya, pemahamannya sama dari Mesir, dari Sudan, ya, seluruh dunia, ketika dia adalah ulama Ahlus Sunnah, sama pemahamannya. Ya, sama pemahamannya dalam memahami, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, ya. Maka tidak ada penyimpangan, karena para ulama tidak akan, ya, berkumpul di atas kesesatan. Tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Tinggal kita banyak bertanya, memahami, oh ternyata akidah kita sama pemahamannya. Walaupun kita tidak saling mengenal. Ya. Tidak saling mengenal, tapi pemahaman kita sama. Kenapa? Karena kita kembali kepada sumber yang sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa berselisih pemahamannya? Karena, ya, Anda keliru di dalam memahami, ya, akidah yang Anda pahami mengikuti misalkan, ya, thariqat tertentu, ya, punya thariqat tersendiri, ya. Dia buat pedopokan tersendiri, sholatnya di lantai atas, dikumpulkan anak-anak. Nggak perlu ada masjid di sekitar, nggak perlu kita bangun di rumah kita pendopo khusus, kita undang anak-anak. Ini berbahaya, dan itu ada, ya. Itulah bisikan-bisikan syaitan, ya. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, kita nggak mengikuti bisikan-bisikan syaitan itu. Apalagi kalau sudah berbicara tentang mimpi, ya. Nah, ini biasanya ujung-ujungnya memang kesesatan, dan itu yang paling banyak. Ya, nggak ada. Ya, kembalikan kepada pemahaman yang benar. Tinggal kita pelajari, ya, penjelasan para ulama dari mana saja mereka ketika mereka itu, ya, kemudian menjelaskan tentang ayat-ayat Allah berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah, ya, berpegang teguh kepada hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar, ya, akan tersingkap siapa yang menyimpang dan siapa yang lurus pemahamannya. Karena para ulama tidak dikumpulkan dalam, ya, satu, ya, tidak akan mereka itu, ya, di atas kesesatan. Pasti ada yang menjelaskan al-haq di antara mereka. Nah, itu jawaban saya, Pak. Mohon maaf kalau kepanjangan, memang, ya, kita harus jelaskan demikian. Kita tahu kalau sudah kita dialog pemahamannya seperti apa. Nah, ilmunya dalam, jelaskan pemahamannya, terangkan dalilnya, demikian, ikuti dalil. Jadi ditulis, kita beragama itu adalah yang pertama istadil, ya, wala ta'taqid. Tapi kita istadil, ya,
Datangkan dalilnya dulu, berdalil dulu. Dalilnya seperti apa? Jangan dibalik. I'taqid, akui dulu, diyakini dulu, baru kita mencari pendalilan, pembenaran dari dalil itu. Itu keliru. Tapi istadil, summa i'taqid, wala ta'taqid, summa tastadil, fatadil. Maka kamu akan tersesat. Kata para ulama, kamu datangkan dulu dalilnya. Mana nih dalilnya nih? Kita pahami, kita jelaskan. Sama enggak dengan pemahaman para salaf? Ya. Jangan diyakini dulu baru cari pendalilan. Nggak bisa seperti itu. Kita akan tersesat. Ya, ketika Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan beliau sebagai khalifah yang kelima, ya, dia mendengar ada orang berbisik-bisik, ya, tentang agama Allah ini. Kata beliau, ta'sis dhalalah, ala ta'sis dhalalah, sedang melakukan kesesatan. Memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman mereka sendiri. Ini berbahaya. Ya, jangan sampai demikian. Tapi kita harus kembalikan kepada penafsiran yang benar. Ya, penafsiran para ulama salaf. Ini yang menjaga, yang membentengi agama ini. Karena semua orang berdasarkan dalil. Tapi pemahaman siapa? Ala fahmi man. Ya, apakah kita dengan pemahaman salaf, ahlus sunnah wal jamaah, atau yang menyimpang pemahamannya? Dia mengakui juga kita punya amir, kita punya baiat tersendiri. Justru ini yang mengkotak-kotak kaum muslimin, karena dia fanatik terhadap pemimpin yang mereka anggap sebagai pemimpin yang sah. Padahal kita di setiap negara ini sudah ada pemimpinnya. Kewajiban kita tinggal mengikuti saja, menjaga persatuan dimanapun kita berada. Oleh karenanya ketika kita sholat, perhatikan ibadah sholat, disuruh kita bersatu. Ya, ketika kita puasa, ketika kita melaksanakan haji, perintahnya semua untuk kita bersatu. Ya, bersatu padu. Jangan sampai kita menyimpang dari penyimpangan yang sangat jauh. Kembali ketika kita melihat kita bahwa saya ini menyimpang pemahamannya, kembali kepada jalan yang lurus. Jangan jauh menyimpang. Mumpung kita masih diberikan usia, maka itu marilah kita pelajari agama ini dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengatakan dirinya ahlus sunnah, mengajak manusia di atas mimbar kaum muslimin kembali kita kepada pemahaman ahlus sunnah. Tapi anehnya prakteknya bukan pemahaman ahlus sunnah, pemahaman ormas. Terkotak-kotak ini karena itu tadi pemahaman. Nggak bisa kemudian Islam yang luas ini dipersempit dengan pemahaman ormas yang ada buat aturan umum ini. Ada RT-nya ini. Ini agama Allah atau agama ormas? Ini yang kemudian menjadikan manusia tersesat. Apalagi manusia lemah hatinya. Ketika dibuat sistem tertentu dalam beribadah, nanti begini, nggak ada tuntunan seperti itu. Diperintahkan oleh imam berpaling, masuk masjid sudah ada tuntunannya. Kenapa kita buat tuntunan tersendiri? Agar kita solid dalam ormas kita? Enggak, itu sebaliknya justru kita tercerai-berai. Karena apa? Allah enggak meridhoi dakwah kita. Karena hakikatnya kita menyelisihi jalan ahlus sunnah wal jamaah. Itu saja kata kuncinya. Di mana kita menyelisihi pemahaman orang-orang yang berkumpul di atas hadis ahlus sunnah, maka kita akan tersesat. Hakikatnya adalah pemahaman, bukan pemahaman Islam. Karena Islam ini sunnah. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari, Al-Islam huwa sunnah, was sunnatu hiyal Islam. Islam itulah sunnah, sunnah itulah Islam. Dan ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Mudah-mudahan kita tidak sebatas pengakuan, tapi disinilah perjuangan kita, bagaimana kita mendidik diri kita di atas ilmu, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya. Semua dari sisi mana saja yang harus kita kuatkan pemahaman, terutama akidah ini, kalau sudah kita dapatkan akidah yang lurus ini, kita berada di atasnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita
mempelajari agama Islam ini hingga Allah mewafatkan kita, di atas akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah, aqidatus salaf, ya, yang sudah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kita tinggal pelajari saja, kita tinggal kembalikan saja. Karena para ulama menyusun kitab itu, ya, dari mana mereka ambil? Dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang sanggup, kita nggak sanggup, kita nggak punya bekal ilmu. Mereka yang punya, kita tinggal bacakan kitab-kitab mereka. Ya, kita tinggal mengikuti petuah-petuah mereka. Ya, mudah-mudahan kita tetap terjaga dan jauh dari penyimpangan firqah-firqah sesat yang mereka jumlahnya sangat banyak, Ya. Barangkali cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.